Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat jamaah Masjid Jannatul Firdaus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk kembali berkumpul dalam rangka melanjutkan salah satu kegiatan rutin kita, yaitu ta'lim, pembahasan tentang sirah nabawiyah. Tak lupa pula kita bersalawat, membacakan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadikan pribadi beliau merupakan salah satu bagian daripada qudwah kita, merupakan salah satu panutan kita, merupakan salah satu contoh ketika kita melaksanakan agama Islam ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan kita bahas perjalanan hidup beliau pada kesempatan hari ini adalah satu-satunya sosok yang mulia di dunia ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan, ya, bagi seluruh alam atau bagi semua manusia, yang menjadikan beliau sebagai panutan untuk semua manusia, bukan hanya bagi suatu kaum saja. Olehnya itu membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memang diharuskan ketika kita mendengarkan nama beliau disebut, bahkan menjadikan salah satu kewajiban kita dari ibadah-ibadah kita. Contohnya dalam ibadah solat yang kita laksanakan 5 kali dalam sehari semalam, kita membaca salawat di dalamnya, kita membaca salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kewajiban atau diterimanya solat kita. Dalam bacaan tahiyat kita atau di tahiyat akhir kita, kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan salah satu ibadah, merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pembahasan kita yang sebelumnya dibawakan oleh Ustadz Agus Setiawan, beliau telah membahas tentang sejarah hidup Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampai pada pembahasan dakwah secara terang-terangan. Sebelumnya kita bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali diutus sebagai seorang rasul, beliau kemudian menyampaikan dakwahnya kepada umatnya, terkhusus kepada kaum Quraisy di Makkah pada waktu itu diawali dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Olehnya itu orang-orang yang pertama kali menjadi pengikut beliau, mengikuti ajaran Islam di awal-awal beliau diutus, itu adalah orang-orang dari terdekat beliau. Ada di sana istri beliau sendiri, Khadijah radhiyallahu anha, kemudian diikuti oleh sahabat dekat beliau atau sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian diikuti oleh sahabat dekat beliau, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat yang terdekat yang kemudian diberikan julukan As-Siddiq karena beliau senantiasa membenarkan ajaran-ajaran dari Rasulullah, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah ketika diceritakan kepada Abu Bakar ini, beliau langsung mendengar dan membenarkan dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada beliau. Olehnya itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Salah satu kisah yang mungkin perlu untuk menjadi pelajaran bagi kita di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali diutus sebagai rasul, beliau kemudian menyampaikan atau menawarkan Islam ini kepada istri beliau, kemudian kepada sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan juga kepada sahabat dekat beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, jemaah sekalian, kita mengenal namanya dengan Abu Bakar As-Siddiq, padahal ini adalah merupakan kunyah beliau. Nama beliau ada yang tahu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau ada yang tahu siapa nama aslinya Abu Bakar? Ya, nama beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Ya, itu nama aslinya. Beliau kemudian ketika ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam, beliau langsung membenarkan, tanpa ragu-ragu beliau langsung menerima apa yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu apa yang beliau lakukan? Beliau langsung datang kepada orang-orang terdekatnya. Ini Abu Bakar Di situ yang pertama ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau tawarkan, beliau yang pertama kali menyampaikan Islam itu kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini satu teladan juga bagi kita bahwa ketika kita mendakwahkan kebaikan ini, maka harus langsung kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita yang lebih dulu, yang bisa kita berikan pelajaran daripada agama Islam ini. Kemudian Utsman bin Affan ketika itu mendengarkan berita dari Abu Bakar As-Siddiq tentang Islam, kemudian Utsman bin Affan menerima dan masuk Islam pada waktu itu. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan ini adalah salah satu sahabat yang kaya, yang memiliki harta, yang kemudian beliau juga diberikan julukan Zunnurain kalau tidak salah, pemilik dua dari anak Rasulullah. Beliau menikahi dua anak Rasulullah pada waktu itu, dan salah satunya adalah setelah wafatnya Ruqayyah, kemudian wafat, kemudian beliau menikahi lagi anak yang kedua dari beliau Utsman bin Affan, kalau tidak salah Ummu Kulsum. Maka beliau diberi julukan Zunnurain, pemilik dua cahaya. Beliau Utsman bin Affan adalah salah satu khalifah yang mana beliau menggantikan khalifah Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau sebagai salah satu pejuang pada waktu itu yang banyak berjihad di medan perang, kemudian menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh Utsman bin Affan pada waktu itu, bahkan sampai hari ini masih ada jejak-jejak kebaikan beliau. Kalau tidak salah di kota Madinah pada waktu itu masih ada sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan sampai sekarang ini masih ada. Dan sumur itu dibeli dari seorang Yahudi yang pada waktu itu tidak menginginkan orang-orang atau orang Islam, kaum muslimin, untuk mengambil air dari sumur tersebut. Kemudian Utsman membelinya dan juga menyedekahkan atau mewakafkannya kepada umat Islam sampai saat ini. Dan kebaikan-kebaikan yang telah didapatkan oleh Utsman bin Affan itu mengalir juga kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar juga dapat pahalanya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain. Abu Bakar kemudian menyampaikan kepada sahabat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau juga adalah salah satu sahabat, bahkan merupakan as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan juga sahabat-sahabat yang lain diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ada Thalha bin Ubaidillah yang terkenal sebagai seorang panglima perang. Kemudian juga ada sahabat-sahabat yang lain yang mana mereka adalah orang-orang yang banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang apa saja yang mereka lakukan pada waktu itu, kebaikan-kebaikan yang mereka berikan kepada Islam, itu amalnya, pahalanya juga mengalir kepada Abu Bakar As-Siddiq. Maka ini merupakan pelajaran bagi kita bahwasanya kebaikan yang kita berikan kepada orang, atau ilmu yang kita
ajarkan kepada orang itu akan ya menjadi amal bagi kita juga ketika orang itu melakukannya, melaksanakan kebaikan itu, yang menjadi bagian daripada amal jariah kita nanti di akhirat. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Sebelumnya ini kita sampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sebelum ya atau di awal-awal Islam itu ya selama 3 tahun ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah berdakwah selama kurang lebih 3 tahun. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 214, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Ayat ini kemudian menjadi pelajaran bagi Rasulullah dan juga para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk memberi peringatan kepada keluarga yang terdekat dulu. Dan ini penting jemaah sekalian, ya. Orang-orang yang kita ajak untuk ya meniti hidayah yang dahulunya mereka belum mengetahui atau belum memahami tentang Islam itu, ya, yang paling utama adalah orang-orang yang terdekat dari keluarga kita. Nah, apa hikmahnya jemaah sekalian? Yang pertama bahwasanya seorang manusia secara tabiat dia tentu lebih mencintai keluarganya, ya. Artinya ketika ya kita menyampaikan suatu kebaikan kepada seseorang dari orang-orang terdekat kita, itu dipastikan lebih dia terima atau dia didengarkan ya daripada ketika kita menyampaikannya kepada orang lain. Apalagi kalau kita dikenal sebagai orang yang baik, orang yang jujur, ya. Kemudian hikmah yang kedua, ya, kita lihat bahwasanya orang yang terdekat atau karib kerabat kita dari keluarga kita, ya, itu lebih mudah untuk mendengarkan, lebih mudah untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Bahkan mereka selalu berusaha untuk husnuzon, untuk berbaik sangka dengan kita, ya. Kalau kita melihat orang-orang Arab, ya, itu biasanya orang-orang Arab mereka memiliki kelebihan atau memiliki kebiasaan ya menjaga yang namanya marga mereka, ya, marga-marga mereka. Makanya kita dapatkan sekarang itu kalau ada orang-orang Arab itu di belakang namanya ada marganya, ya. Misalnya apa? Ya. Ya, kalau ada Imam Asy-Syafi'i, ya, An-Nawawi, ini kita ambil dari nama-nama para ulama kita, ya. Al-Kibti, atau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan Al-Quraisy, ya, Al-Qahtani. Jadi mereka menjaga marga-marga mereka sehingga ya dengan adanya marga ini mereka bisa saling mengenal, saling silaturahmi akan tetap terjalin. Olehnya itu orang-orang Arab itu suka menjaga marga. Dia kasih pam di belakang namanya agar anak keturunannya itu bisa ya terjaga, ya. Asal usul mereka pun bisa diketahui, ya. Kemudian yang berikut hikmahnya, ya, kenapa kita diperintahkan untuk mendakwahi orang yang terdekat atau daripada karib kerabat kita adalah bahwa ya, karib kerabat kita, ya, itu lebih memiliki kekuatan ketika membela kita, ya. Misalnya terjadi yang namanya perselisihan dengan orang lain atau ada orang yang menentang dakwah kita. Nah, tentu orang yang paling terdekat dari kita, mereka akan lebih membela kita atau memiliki kekuatan untuk bisa membela kita. Olehnya itu Rasulullah diperintahkan untuk mendakwahi orang-orang yang terdekat dulu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beri peringatan kepada keluarga yang terdekat. Ya, di awal-awal ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang kisah nabi-nabi yang terdahulu. Jadi di situ ada kisah daripada Nabi Musa alaihissalam, ya, di mana Nabi Musa ketika itu mendapatkan penentangan dari ya Fir'aun,
kemudian dikejar oleh bala tentara Fir'aun, ya, sampai mereka menyeberang ke Laut Merah dan ditenggelamkan. Kemudian didahului juga dengan kisah-kisah yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau mendapatkan penentangan dari kaumnya, bahkan dari ayahnya sendiri yang menjadi pembuat patung-patung itu. Kemudian ada Nabi Lut alaihissalam yang kemudian ditentang oleh kaumnya yang memiliki pemahaman atau memiliki moral yang rusak, ya, homoseksual. Bagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah nabi-nabi yang lain, Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh yang mendapatkan penentangan dari kaum-kaum mereka. Dan ini menjadi pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahwasanya di awal-awal dakwah mereka nanti tentu juga akan sama dengan apa yang dialami oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Makanya dikabarkan di situ, ya, bahwasanya tentu mereka akan, dengan dakwah ini tentu mereka akan mendapatkan penentangan dari kaumnya, bahkan penindasan, ya. Dan itu nanti akan kita sebutkan pada bagian-bagian berikut, di mana para sahabat-sahabat, ya, dahulunya mendapatkan penindasan atau ancaman, bahkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan ini, orang-orang Quraisy, ya, ini penduduk Mekah pada waktu itu adalah orang-orang Quraisy, ya. Mereka sudah tahu sebenarnya dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sudah mulai berani untuk mendakwahkan agama Islam ini secara terang-terangan. Jadi orang-orang Quraisy sudah mulai tahu bahwa, ya, Nabi ini Rasulullah SAW, bahkan dengan para sahabat yang mulai kelihatan, ya, mereka sudah mulai berani untuk menampakkan Islam. Bahkan mereka sudah Rasulullah sendiri sudah melaksanakan, berani untuk melaksanakan sholat di depan Ka'bah pada waktu itu. Namun jemaah sekalian, orang-orang Quraisy pada waktu itu masih menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ini masih hal yang biasa, ya. Kenapa? Karena pada waktu itu orang-orang di kalangan orang-orang Quraisy masih ada juga orang-orang yang mereka masih menjaga agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dahulu, ya. Ya. Jadi mereka masih menjaga, dan mereka tidak ikut-ikutan untuk menyembah berhala yang menjadi agama oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu. Mereka menyembah berhala, ya. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang tetap menjaga kemurnian agama dari Nabi Ibrahim. Mereka tidak mau ikut-ikutan menyembah berhala. Kita sebutkan di sini beberapa orang-orang yang tidak ikut-ikut menyembah berhala. Yang pertama ada Zaid bin Amr bin Naufal, ya. Kemudian ada Amr bin Abbas As-Sulami, ya. Kemudian juga ada Waraqah bin Naufal. Nah, ini kalau tidak salah sepupu dari istri Rasulullah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ada juga Silma bin Abi Anas, ya. Kemudian ada juga Khalid bin Sinan Al-Habsyi. Jadi orang-orang ini jamaah sekalian, ya, mereka masih menjaga kemurnian ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam, karena kita ketahui bahwa selang waktu antara Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW diutus itu, tidak ada Nabi yang diutus di kota Mekah pada waktu itu. Jadi belum ada Nabi yang diutus, ya, oleh Allah di kota Mekah pada waktu itu, sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita tahu bahwasanya awal mula orang-orang Quraisy pada waktu itu menyembah berhala itu pertama kali ketika ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai, yang pada waktu itu dia mencoba untuk berjalan-jalan menuju negeri Syam, ya, atau Palestina, Suriah, ya. Dalam perjalanannya Amr bin Luhai ini dia melihat bahwasanya ada di sana orang-orang yang menyembah, ya, patung-patung, ya. Pada waktu itu dia lihat, wah, kayaknya ini bagus untuk kita bikin juga di Mekah, ya. Sementara penduduk Mekah pada waktu itu belum seperti itu, ya, belum menyembah berhala. Mereka masih berada di atas ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kemudian pulang ke Mekah, dia bawa salah satu patung, ya. Kemudian, ya, diambil, ya, dari orang-orang soleh, ya. Ada orang-orang soleh pada waktu itu, kemudian dibuatkan patung-patung, sehingga, ya,
Dengan adanya patung-patung ini dibuat, maka setiap kaum atau setiap kabilah mereka mencoba untuk membuat patung-patung, sampai diceritakan bahwasanya jumlah patung yang ada di kota Mekah, terkhusus di sekitaran Ka'bah pada waktu itu adalah 360 patung. Jadi itu secara singkat awal mula kenapa orang-orang Quraisy pada waktu itu menyembah ya berhala ya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Jadi jemaah sekalian ya, di akhir-akhir daripada dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sebutkan bahwa Rasulullah kemudian ya diperintahkan oleh Allah untuk memulai dakwah secara terang-terangan, dan pada saat itu ya orang-orang yang ikut masuk Islam menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ada sekitar 50-an atau 60-an, sekitar 50 sampai 60 orang yang sudah masuk Islam pada waktu itu. Jadi jumlah mereka masih sedikit. Bahkan orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah pada waktu itu hanyalah orang-orang yang ya berada pada level terendah. Ya, ini di mata orang-orang Quraisy ya, orang-orang mantan budak ya, atau orang yang masih berada dalam penguasaan orang lain ya, budak sendiri ya, budak atau mantan budak, orang-orang miskin ya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin atau orang-orang yang masih dalam masa perbudakan pada waktu itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ketika dalam dakwahnya ini banyak sekali mendapatkan tantangan dari orang-orang Quraisy pada waktu itu, karena mereka masih berada ya pada tingkatan orang-orang terendah ya, bahkan orang-orang budak dari para pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu ya. Mereka kemudian berkumpul di salah satu rumah dari sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi ya ketika masih masa sembunyi-sembunyi ya, disitulah tempat mereka melaksanakan atau berkumpul ya di rumah daripada Al-Arqam bin Abil Arqam. Kemudian jemaah sekalian, kita sebutkan di sini maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, Rasulullah kemudian ya mengundang para kerabat terdekatnya ya, yaitu dari Bani Hashim. Maka mereka pun datang memenuhi undangan itu. Rasulullah mengajak mereka untuk berkumpul pada waktu itu disertai dengan beberapa orang dari kalangan Bani Al-Muttalib atau bin Abi Manaf, Bani Al-Muttalib bin Abi Manaf. Kemudian mereka ya yang terdiri dari sekitar 45 orang ya, para pemuka-pemukanya ini, mereka berkumpul di suatu tempat yang mana Rasulullah mengajak mereka untuk berkumpul pada waktu itu. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hendak menyampaikan pesannya kepada mereka, secara tiba-tiba Abu Lahab kemudian memotongnya, dipotong dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pun diam ya, Rasulullah diam dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Lahab tadi. Apa kata Abu Lahab? Ya Muhammad, mereka itu adalah paman-pamanmu dan para sepupumu. Ya, bicaralah engkau dan tinggalkanlah penganut agama baru. Maksudnya tinggalkan saja itu Islam. Ya, ketahuilah ya Muhammad bahwa kaummu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab. Ini menjadi ancaman bagimu. Aku sendiri adalah orang yang paling pantas untuk mencegahmu. Ini Abu Lahab ini adalah pamannya sendiri ya, dari pihak bapaknya. Kata Abu Lahab, aku sendiri yang berhak untuk ya mencegahmu dari dakwahmu ini. Cukuplah bagimu suku-suku dari pihak bapakmu bagi mereka, jika engkau berkeras ya melakukan apa yang engkau lakukan sekarang, itu ternyata lebih mudah ketimbang bila seluruh marga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Artinya ya, suku-suku dari kalangan bapaknya Rasulullah atau bapaknya Nabi Muhammad ini itu sudah cukup mencegah dakwah dari Rasulullah SAW dibandingkan dengan ya seluruh suku-suku dari marga Quraisy itu ya. Jadi ya marga Quraisy itu banyak ya banyak. Namun suku-suku yang dari bapaknya itu sudah cukup. Ini kata Abu Lahab tadi.
Kemudian dia katakan, aku tidak pernah melihat ada orang yang membawa kepada suku-suku dari pihak bapaknya sesuatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini. Ya, mendengar ini Rasulullah cuma diam. Jemaah sekalian, Rasulullah cuma diam. Dan ini sebuah pelajaran bahwasanya ya, ketika kita misalkan diajak berdebat, maka itu sebenarnya tidak ada gunanya ya. Mendingan kita diam saja mendengarkan daripada kita meladeni jika ada orang yang ingin mengajak kita untuk berdebat. Atau bisa saja kita mempersilahkan dia untuk bicara, kita dengarkan, nanti setelah selesai baru kita berbicara, baru kita tanggapi ya. Ini ya peristiwa pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika ya diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, mereka daripada orang-orang Quraisy termasuk pamannya sendiri tadi Abu Lahab itu menolaknya. Maka Rasulullah kemudian terdiam pada waktu itu, dan di waktu yang lain ya Rasulullah kembali mengundang ya orang-orang Quraisy ya. Dia kemudian ya berteriak, dia naik ke satu bukit, Bukit Sofa pada waktu itu, kemudian berteriak ya kepada orang-orang Quraisy, ya Sobaha, ya Sobaha ya. Ini seruan untuk menarik perhatian. Ketika waktu itu ya kebiasaan orang-orang Quraisy adalah ketika mereka ingin menyampaikan sebuah ya apa namanya seruan atau ada penyampaian ya, itu mereka berdiri atau naik ke satu bukit, kemudian mereka berkata sobaha ya atau sobaha ya. Jadi mereka kemudian berdiri di bukit itu, naik di sebuah bukit, kemudian mereka mencoba untuk merobek-robek baju bagian atasnya, kemudian menuangkan pasir ya, menabur pasir di kepala mereka. Ini kebiasaan orang-orang dulu. Jadi Rasulullah juga ikut dengan itu, dengan cara seperti itu. Rasulullah kemudian naik ke Bukit Sofa, kemudian berseru ya Sobaha, ya Sobaha. Akhirnya mendengar ini orang-orang Quraisy pun berkumpul. Mereka berkumpul, bahkan ya orang-orang yang tidak sempat untuk datang ya menyambut seruan dari Rasulullah ini, dia panggil dari pembantunya atau saudaranya untuk ikut mendengarkan apa yang menjadi seruan dari Rasulullah SAW pada waktu itu. Kita tahu bahwa Rasulullah ini adalah sosok yang dikenal sebagai orang yang dipercaya, orang yang amanah. Beliau tidak pernah berbohong. Bahkan orang yang Muslim ataupun yang masih kafir pada waktu itu, mereka ya semua mengakui akan sifat amanahnya Rasulullah SAW, sehingga beliau kemudian diberi gelar Al-Amin. Ya, maka orang-orang yang tidak sempat untuk menghadiri seruan atau panggilan dari Rasulullah pada waktu itu, dia utus orang lain untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad pada waktu itu. Maka berkumpullah suku-suku dari Quraisy, kemudian Rasulullah SAW mengajak mereka kepada seruan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada riwayat dari Imam Al-Bukhari radhiyallahu Imam Bukhari telah meriwayatkan dari ya sebuah kisah. Tak kala turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Kemudian Nabi naik ke atas Bukit Sofa lalu menyeru, wahai Bani Fihir, wahai Bani Adi. Jadi ini diserukan kepada marga-marga Quraisy ya. Jadi tidak berapa lama mereka berkumpul. Ya, karena begitu pentingnya panggilan ini, maka seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya, dia kirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi, apa hal yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak terkecuali juga Abu Lahab. Ya, ini Abu Lahab adalah pamannya sendiri. Dia datang untuk ikut berkumpul ke tempat itu. Kemudian Rasulullah berbicara. Dia katakan kepada orang-orang Quraisy tadi, wahai kaum Quraisy, bagaimana menurut pendapat kalian kalau saya beritahukan bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian? Apakah kalian akan mempercayainya? Orang-orang Quraisy kemudian secara serentak mengatakan, iya, kami tidak pernah tahu. Kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Jadi mereka percaya kepada Rasulullah pada waktu itu. Rasulullah mengatakan seperti itu, mereka langsung percaya. Kenapa? Karena sosok Rasulullah ini tidak pernah ya mengkhianati yang namanya amanah. Beliau selalu jujur. Dan ini sikap yang Rasulullah SAW dikenal pada waktu itu oleh orang-orang Quraisy di Mekah.
Kemudian Abu Lahab mendengarkan seruan dari Rasulullah tadi, dia kemudian menanggapi apa yang dia katakan, tabban laka sairal yaum, celaka engkau ya Muhammad sepenuh hari ini. Alihadza jama'atana, apakah hanya untuk ini kau mengumpulkan kami? Maka secara langsung Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi ini awal mula atau asbabun nuzulnya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Jadi Allah ceritakan binasa kedua tangannya dan dia sendiri juga yang akan binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berfaedah kepadanya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naron dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabut. Nah, jemaah sekalian, ayat ini atau surat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkenaan dengan peristiwa ini. Dan ini adalah sebuah mukjizat juga jemaah sekalian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan bahwa Abu Lahab ini akan masuk ke dalam neraka, padahal pada waktu itu dia masih hidup, dan dia tetap hidup sampai wafatnya, tidak sama sekali tidak tertarik untuk masuk Islam. Bahkan dia tetap dalam kekafirannya pada waktu itu. Kalau dia sendiri mau, bisa saja dia mungkin masuk Islam atau pura-pura masuk Islam, tetapi memang Allah sudah menetapkannya bahwasanya dia nanti akan celaka dan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka ini peristiwa yang kedua di mana Rasulullah kemudian menyeru kaum Quraisy pada waktu itu dan tetap mendapatkan penolakan dari orang-orang yang ada di Mekah, khususnya kaum Quraisy pada waktu itu. Jemaah sekalian ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam sebuah peristiwa, Rasulullah beberapa kali memang mengajak orang-orang Quraisy untuk berkumpul untuk menyampaikan agama ini, untuk menyampaikan ajaran tauhid yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dengan ajaran ini kemudian bisa menyelamatkan orang-orang Islam pada waktu itu. Dan kita tahu jemaah sekalian, ada beberapa peristiwa pada waktu itu yang mungkin hampir mirip apa yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk kepada Islam untuk menyelamatkan diri mereka, tetapi mereka sama sekali tidak mau menyambut seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang Rasulullah kemudian lakukan, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, bahwa Rasulullah itu mengikuti bagaimana caranya orang-orang Quraisy ketika itu untuk mengumpulkan masyarakat. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita jemaah sekalian, bahwasanya tidak mengapa bagi kita untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir ataupun orang-orang jahiliyah yang Rasulullah SAW juga ikut pada waktu itu. Beliau juga ikut naik di atas bukit Safa dan menyeru. Hanya saja Rasulullah SAW tidak ikut dalam merobek-robek baju ataupun menuangkan pasir di kepalanya. Beliau tidak ikut-ikutan dengan cara seperti itu. Olehnya itu para ulama kita menyebutkan bahwasanya setiap tradisi yang kalau itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka itu boleh kita lestarikan, kita ikuti, boleh. Selama hal itu baik, dan kita ketahui bahwasanya Islam itu mengatur dalam hal muamalah, maka dia dihukumi boleh untuk kita lakukan, kecuali dalam hal ibadah maka haram untuk kita lakukan, kecuali kalau ada perintahnya, Jadi, tapi dalam hal muamalah seperti ini maka apa saja boleh kita lakukan selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang Rasulullah SAW bawa. Olehnya itu, Islam ini datang untuk memfilter tradisi-tradisi yang ada. Artinya, selama tradisi itu baik maka kita boleh lakukan. Bukan tradisi yang memfilter Islam itu. Artinya, tetapi Islamlah yang harus memfilter tradisi yang ada. Artinya tidak boleh
Islam yang harus mengikuti tradisi. Ini banyak sekarang yang kita dapatkan di Indonesia, ya. Ada namanya Islam Nusantara. Ya, Islam harus mengikut apa istilahnya? Kemurnian lokal. Ya, apa itu namanya? Ya. Kearifan lokal. Ini salah. Harusnya ya tradisi yang ada di sini itu ya menjadi patokannya adalah Islam, ya. Islam yang harus menjadi patokannya. Selama tradisi itu baik dan sesuai dengan ajaran Islam, maka itu perlu untuk kita lestarikan, ya. Makanya sekarang kita dapatkan bahwasanya Islam itu, ya, orang menganggap bahwa Islam di Indonesia, Islam Nusantara, kemudian di negara lain ada Islam di Arab, ada Islam di Eropa, ada Islam di Amerika. Padahal Islam cuma satu, ya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam ini itu semuanya sama. Yang di Eropa salatnya sama, yang di Arab salatnya sama, yang di Indonesia juga tetap sama, kitab sucinya tetap sama, ya. Dan ya kita dapatkan sekarang ya kebanyakannya ya budaya-budaya yang kita ikuti atau hal-hal yang baik sebenarnya untuk kita ikuti, makanya kita katakan bahwasanya selama tradisi atau budaya itu baik bisa saja kita ikuti, ya. Misalnya kita kasih contoh misalnya ya tradisi orang Yahudi misalnya suka makan buah misalnya, ya, suka makan buah sebelum makan. Itu boleh kita ikuti selama itu kebaikan bagi kita. Tapi kita di sini bukan buah yang kita gorengan biasa, ya. Ya, harus tidak enak kalau tidak ada gorengannya. Nah, nanti kita justru kena penyakit, ya. Banyak tradisi-tradisi yang baik yang boleh kita ikuti, ya, dalam hal-hal yang lain, ya. Misalnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, ya, di tahun ke-9 Hijriah, pada waktu itu beliau hendak menyampaikan Islam ini ke negara-negara tetangga. Di sana ada Persia, ada Romawi, ya. Rasulullah mengirim surat, ya, kepada Raja Persia, Raja Romawi, kemudian juga ada di Habasyah, ya, Najasyi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat surat. Ada sahabat yang protes, ya Rasulullah, kebiasaan di negara itu di Persia mereka ketika berkirim surat harus pakai stempel. Apakah Rasulullah tidak mau pakai? Rasulullah kemudian mengambil cincinnya dan menjadikannya itu sebagai stempel dan digunakan untuk surat beliau ke negara-negara tadi. Dan itu digunakan, itu tetap digunakan. Padahal itu bukan, ya, berasal dari ajaran Islam, syariat Islam, tetapi karena digunakan di sana dan tidak sampai bertentangan dengan Islam, maka beliau kemudian menggunakan. Begitu juga dalam perang Khandaq, ya. Di perang Khandaq kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukannya. Namun sebelum itu, ya, salah seorang sahabat yang bernama Salman, ya, Salman Al-Farisi mengatakan, "Ya Rasulullah, kunna fi Faris. Idza khasarna khandaqana." Ya Rasulullah, kami dahulu ketika di Persia itu, ketika kita dikepung, maka kita membuat khandaq, parit, ya, parit. Dan itu belum ada didapatkan di Arab pada waktu itu. Rasulullah kemudian melihat bahwasanya ini memang ada kebaikan di dalamnya, ya, ada kemaslahatan, maka diperintahkanlah para sahabat untuk membuat parit di perang Khandaq pada waktu itu, yang kemudian menyelamatkan kaum muslimin. Dan ini baik, bisa kita gunakan, ya, walaupun sebelumnya, ya, tidak ada diajarkan, bahkan agama kita pun tidak tapi dalam hal yang namanya muamalah itu boleh kita lakukan, ya. Asalkan jangan budaya-budaya yang tidak baik, ya. Sekarang banyak budaya yang berasal dari barat, kita ikut-ikutan juga, ya. Misalkan, ya, dalam hal berpakaian, kita biasanya suka ikut pakaian orang barat, atau dalam model rambut, ya. Ada orang macam-macam model rambutnya, ya. Dia lihat bintang film atau pemain bola, dia ikut juga seperti itu, ya. Padahal hal ini tidak dibolehkan, ya. Kata Nabi, "Man tasyabaha biqaumin fa huwa minhum." Hal-hal yang baik yang itu tidak sampai bertentangan dengan agama kita, maka boleh kita ikut di dalamnya, ya, melestarikannya, ya. Dalam hal-hal yang seperti ini, maka tidak apa-apa untuk kita ikut, selama itu memberikan kebaikan kepada kita juga, ya. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, beberapa kali Rasulullah SAW kemudian mengajak orang-orang Quraisy untuk
kembali kepada ajaran Islam, kepada ajaran yang telah dibawa atau diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran tauhid, ya. Dan kita ketahui bahwasanya sebagaimana saya sampaikan, tidak semua orang-orang Quraisy pada waktu itu menyembah berhala. Masih ada di antara mereka yang mengikuti ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun mereka tetap mempertahankan akidah mereka, dan mereka juga adalah merupakan orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Waraqah bin Naufal yang menjadi salah satu, beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah pada waktu itu, jika seandainya ya di saat-saat engkau ditindas atau dikejar oleh kaummu, saya masih hidup, maka saya akan menjadi pembelamu pada waktu itu, ya. Kemudian dalam sebuah riwayat, masih ada waktu ya, ya. Dalam sebuah riwayat lagi, Rasulullah kemudian mendakwahi mereka, ya. Rasulullah mendakwahi kaum Quraisy. Ini diriwayatkan dari Imam Muslim. Sesekali beliau bersifat khusus dan sesekali juga bersifat umum. Ya, suatu ketika Rasulullah mengatakan, wahai kaum Quraisy, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kemudian sesekali beliau mengatakan, wahai Bani Ka'ab. Ya, ini lebih spesifik lagi, wahai Bani Ka'ab. Ya, selamatkan diri kalian dari api neraka. Bahkan beliau secara khusus menyebutkan nama putri beliau, wahai Fatimah. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Hanya saja kalian tidak memiliki ikatan kerabat denganku yang senantiasa akan aku sambung. Ya, di sini ya Rasulullah kemudian mengingatkan. Terkadang beliau mengingatkan secara umum orang Quraisy, terkadang secara khusus ya satu kaum atau satu suku, dan terkadang beliau menyampaikan secara khusus lagi, lebih khusus lagi dengan ya putri beliau, ya. Namun teriakan yang keras ini merupakan bentuk dari esensi penyampaian dakwah yang optimal, di mana Rasulullah telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut adalah bentuk efektivitas semua hubungan antara dirinya dan mereka. Jadi jamaah sekalian, ya, beberapa kaum Quraisy pada waktu itu juga ada yang ikut dengan ajakan Rasulullah SAW, sehingga terjadi kadang perselisihan antara keluarga ini, dan ini banyak sekali terjadi, ya. Ada beberapa sahabat yang pada waktu itu setelah masuk Islam kemudian mereka ya ditentang, bahkan diusir oleh keluarganya sendiri, dan hal ini memang banyak terjadi. Olehnya itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan sebelumnya bahwa hal-hal seperti ini akan terjadi, di mana ketika Rasulullah SAW telah terang-terangan untuk mengajarkan atau mendakwahkan agama Islam ini di hadapan orang-orang Quraisy. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penjelasan berikutnya ya masih tentang dakwah secara terang-terangan. Ini masih ada beberapa yang akan kita bahas ya seputar dakwah secara terang-terangan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan di pekan berikutnya. Ini mungkin yang bisa kita pelajari, itu kita dengarkan dari Sirah Nabawiyah. Semoga bisa bermanfaat. Ada yang benar datangnya dari Allah, dan ada yang salah itu datangnya dari kami sendiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.